Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya dan salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Niputu Yuliani dengan NIM 2111031058. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk melengkapi ujian tengah semester saya pada mata kuliah hipnokonseling. Baik, sebelumnya saya ingin bercerita sedikit. Di sini saya menggunakan pengalaman pribadi saya. Jadi pada saat saya dulu sekolah dasar, sebenarnya sudah lama banget ya pengalaman saya ini, tapi saya masih ingat dan melekat sekali sampai saat ini. Jadi pada waktu sekolah dasar saya itu pindahan. Jadi awalnya saya itu SD di Denpasar, tapi karena saya ingin tinggal di kampung bersama kakek dan nenek saya, jadi saya pindah ke Karangasem, di desa di kampung saya sendiri bersama kakek dan nenek. Nah, selama saya sekolah di Karangasem, saya selama 1 tahun itu tidak mengalami masalah apapun. Namun setelah seiring berjalannya waktu, saya mengikuti lomba-lomba, saya mendapatkan juara di baik itu di kelas, di setiap mengikuti lomba di kabupaten, sampai saya hampir saja mendapatkan juara di tingkat nasional, tapi itu gagal karena hanya mencari 3 besar. Saya mendapatkan di harapan 1, jadi saya gugur di nasional. Nah, teman-teman saya waktu itu entah kenapa saya tidak mengerti juga, saya dimusuhin satu kelas karena mungkin karena saya jarang di kelas, karena kan mengikuti lomba, jadi jarang mengikuti pembelajaran. Jadi mereka merasa saya menjauhi mereka, dan mereka merasa kalau saya itu terlihat sombong karena saya mengikuti lomba dan dekat dengan bapak ibu guru di sekolah. Tapi saya tidak merasakan hal itu. Saya tidak merasa kalau saya itu menjauhi mereka. Saya tidak merasa bahwa saya itu sombong dan lain sebagainya. Tapi teman-teman saya menganggap hal itu. Saya pernah dijauhin 1 kelas, dan pada saat itu jam pelajaran olahraga kan praktik di lapangan. Nah, saya itu nggak diajak sama sekali, kayak nggak ada teman yang ngajak saya. Nah, saya itu sendiri, kayak olahraga sendiri, dijauhin dari teman-teman, kadang dikucilkan, kayak ya berasa gitu loh sendiri kan. Terus yang lain ada diajak ngobrol gitu, dan itu cowok cewek sama gitu. Wah, waktu itu benar-benar mental sangat-sangat diuji. Nah, cuman karena masih kecil ya, jadi merasa ya udah sih, tapi agak sedih juga gitu kalau diinget-inget. Nah, kemudian waktu SMP juga saya merasakan hal yang sama, tapi waktu itu masalahnya kesalahpahaman. Jadi saya duduk dengan cowok nih, karena memang waktu SMP itu peraturannya duduk cowok cewek. Jadi saya duduk sama cowok, namanya inisialnya A. Terus waktu itu saya inget banget lagi ujian ulangan harian bahasa Inggris. Nah, gurunya ini memang agak killer gitu, jadi kita tuh diketatin banget gitu loh peraturannya. Jadi di kelas itu udah mendapatkan bocoran soal ulangan ini. Nah, si teman duduk saya ini dia udah dapet gitu, sedangkan saya nggak dapet. Dan waktu itu di sekolah SMP saya ada peraturan kalau kertas ulangannya itu khusus. Nah, kertas ulangannya itu khusus dibeli di koperasi. Jadi waktu itu kertas ulangan saya itu kan masih lagi 1 lembar banget. Teman duduk saya ini gini, udah selesai ulangan, karena kita setengah-setengah gitu. Nah, teman duduk saya ini masih banyak kertas ulangannya. Nah, saya kan minta. Jadi karena saya merasa kalau saya duduk sama dia selama beberapa tahun sama dia, jadi saya merasa dekat dong. Nah, saya ambil aja kertas ulangannya dia. Terus
nggak tahu ternyata di belakangnya itu udah ada jawaban soal bahasa Inggris itu. Nah, maka dari itu teman saya yang di belakang duduk di belakang saya duduk tuh melihat kalau itu ada jawabannya tuh. Habis itu dibilang sama gurunya kalau yang punya kertas ini tuh punya jawaban. Jadi teman duduk saya ini menyangka kalau saya yang bilang ke gurunya, dan saya pernah dimusuhin juga, tapi nggak satu kelas, cuman dengan gengnya mereka gitu. Sama aja jadinya, banyak juga teman saya yang memusuhin saya. Tapi tidak apa-apa, karena sekarang kita ya baik-baik saja. Mungkin karena sudah pada sama-sama dewasa, sudah gede, jadi merasa kalau ya udahlah, yang udah lalu lewatin aja, seperti itu. Cuman hal itu membuat saya menjadi trauma yang sangat-sangat berdampak ya sampai saat ini. Bahkan dulu seperti sekarang nih, saya merasa deg-degan nih kalau ngomong di depan kamera seperti ini. Terus dulu juga waktu sebelum saya mengalami hal ini, saya biasa berbicara, diskusi dengan orang lebih dewasa, diskusi dengan guru, kayak ya udah seperti berbicara dengan bapak dan ibu sendiri gitu. Dan berbicara di depan teman-teman pun saya ya udah biasa. Tapi semenjak saat itu saya merasa trauma ini sangat membekas di diri saya. Karena apa? Karena ketika saya memasuki SMA dan hingga saat ini di perguruan tinggi, saya merasa kalau saya merasa gugup berbicara di depan kelas, karena dulu pernah seperti tidak dianggap gitu berbicara di depan kelas. Jadi saya merasa gak percaya diri lagi berbicara di depan kelas. Saya merasa kalau kayaknya saya nggak pantas berbicara di depan orang banyak. Tapi saya selalu berafirmasi positif. Seperti pada tugas yang saya kerjakan saat ini, saya berafirmasi positif, saya bersugesti positif bahwasanya saya bisa, saya akan percaya diri berbicara di depan orang banyak. Saya berbicara dengan suara yang lantang. Saya berhasil eye contact dengan orang banyak. Saya bisa melaksanakan hal itu. Saya akan merasa tenang apabila saya berbicara di depan orang banyak. Saya ingin, karena kebetulan saya sedang mengikuti PKM didanai, yang suatu saat nanti saya akan mempresentasikan pada PKP 2. Saya ingin ketika saat itu saya berbicara dengan tenang di depan orang banyak. Saya ingin eye contact dengan audiens. Saya ingin menjawab semua pertanyaan juri-juri dengan baik dan benar, tanpa ada rasa tidak percaya diri dan juga gugup. Saya selalu berafirmasi positif. Saya selalu bersugesti positif, membuat diri saya lebih tenang untuk menjadi orang yang lebih positif ke depannya. Terima kasih kepada Bapak dosen Pak Eka karena sudah selalu memberikan afirmasi positif juga kepada kami para mahasiswa ketika mengikuti mata kuliah Bapak. Saya sangat
senang, saya sangat bersyukur bahkan mendapatkan mata kuliah hipnocounseling di prodi BK. Meskipun saya prodi PGSD, tapi saya sangat bersyukur bisa mempelajari mata kuliah yang satu ini karena banyak orang di luar sana sepertinya perlu dan harus melaksanakan afirmasi positif serta sugesti positif setiap harinya, karena saya merasakan hal itu. Saya berhasil merasakan kalau afirmasi positif itu benar-benar memang adanya. Satu cerita lagi, saya pernah berada di posisi ekonomi saya yang sangat terguncang di ujian Tuhan. Nah, saya selalu berafirmasi positif kalau berapapun yang saya keluarkan akan datang berlipat-lipat ganda. Saya selalu berafirmasi positif kalau setiap hari itu ada rezeki yang berlimpah. Dan tanpa saya sadari, memang benar adanya, kita nggak bakal menyadari kalau setiap hari itu berapapun yang kita keluarkan itu datangnya berlimpah-limpah ganda jika kita mengeluarkannya dengan ikhlas, tanpa berpikir misalnya kita belanja barang itu mahal deh, tanpa kita berpikir seperti itu. Mungkin kalimat yang lebih baik kita lantunkan, sabar dulu ya, nanti kalau sudah ada rezeki lebih aku mau beli barang itu. Mungkin hal itu lebih baik dilantunkan menurut saya, karena saya sering seperti itu, barang itu bagus tapi sabar dulu deh, nanti ketika ada rezeki lebih baru aku beli. Mungkin seperti itu. Jadi afirmasi positif dan sugesti positif itu sangat-sangat berpengaruh pada setiap individu. Baik, saya merasa lebih tenang saat ini. Ketika tadi di awal saya sangat-sangat menggebu-gebu ya rasanya, cuman saat ini saya merasa lebih tenang. Saya yakin apa yang saya afirmasikan, apa yang saya sugestikan setiap harinya itu berdampak pada diri saya. Baik, sekian video saya saat ini. Mohon maaf apabila saya mendapat salah kata. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Eka karena sudah memberikan tugas proyek ini sebagai ujian tengah semester saya. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya. Oh iya, Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya dan salam harmoni.